Baiklah, kali ini akan dibahas mengenai mixed lymphocyte culture atau mixed lymphocyte reaction yang merupakan salah satu pengujian dalam pemeriksaan limfosit. Mixed lymphocyte culture atau kultur limfosit campuran. Ini merupakan uji untuk menunjukkan keamanan suatu bahan yang ditanamkan. Artinya, apabila bahan ini dimasukkan ke dalam tubuh, tidak dianggap sebagai benda asing. Secara teknis juga, ini merupakan uji kekebalan antara dua populasi limfosit alogenik. Alogenik artinya satu spesies namun berbeda secara genetik. Dapat dilihat ilustrasinya, donor satu sebagai responder dicampurkan dengan donor kedua sebagai stimulator. Kemudian, dendritic cell dari salah satu donor akan memediasi aktivasinya dari sel T. Tujuan dari uji ini untuk menilai apakah proliferasi sel T meningkat atau dihambat sebagai respon terhadap rangsangan seluler atau eksternal. Nah, proliferasi seluler atau perkembangbiakannya terukur maksimum terjadi sekitar 5-7 hari. Apabila dihambat, maka terjadi penurunan respon sel T. Namun apabila meningkat, berarti ada peningkatan respon sel T. Dari uji ini, sel T dari satu individu dicampur dan dikultur bersama dengan limfosit dari individu kedua. Jika sel satu individu mengakui adanya molekul HemHC, individu lain sebagai benda asing, maka terjadi proliferasi atau perkembangbiakan dan membelah. Respon proliferatif biasanya diukur dengan pelabelan H-timidin serapan. Kegunaan atau manfaat dari uji ini, yang pertama untuk mendeteksi sel T aloreaktif, artinya memiliki respon yang kuat terhadap alel molekul dan kompatibilitas histo. Berikutnya, untuk memilih donor transplantasi sumsum tulang, di mana yang dipilih yang memberikan respon serendah mungkin agar ketika donor sumsum tulang tidak dianggap sebagai benda asing. Lalu, untuk mengetahui respon aloreaktif, namun memiliki batasan dalam kuantifikasi karena sel T yang aloreaktif. Kemudian, digunakan dalam diagnosis penyakit imunodefisiensi. Penyakit imunodefisiensi itu merupakan penyakit karena sistem imun yang tidak dapat melindungi tubuh dari virus, bakteri, dan jamur akibat kelainan genetik. Kemudian, typing antigen HLA ini yang mempresentasikan antigen. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu pemilihan donor untuk allotransplantasi ginjal terkait hidup. Artinya spesies yang sama dalam memberikan ginjalnya, namun berbeda secara genetik. Untuk jenis variantes ada dua, yaitu satu arah, di mana sel-sel dari salah satu individu diberikan perlakuan, yaitu diiradiasi atau diberikan mitomisin. Mitomisin ini untuk menghambat, sehingga hanya salah satu sel dari individu yang berkembang. Untuk yang dua arah, sel-sel dari kedua individu bebas untuk berkembang biak atau proliferasi. Dapat diilustrasikan seperti gambar berikut, yaitu donor dari A dan donor dari B. Kemudian dari darah kedua donor tersebut akan dimurnikan sehingga diperoleh limfosit. Kemudian dikultur bersama. Untuk satu arah diberikan perlakuan iradiasi atau mitomisin, namun untuk dua arah tidak diberikan perlakuan. Kemudian dikulturkan, baru diukur kemudian. Prosedur tes satu arah, yang pertama, diisolasi limfosit dari tepi darah dua orang, bisa berasal dari limfa atau kelenjar getah bening dan sebagainya. Yang kedua, diberikan perlakuan pada salah satu sel dengan penambahan iradiasi atau mitomisin. Kemudian yang ketiga, sel yang ditambahkan dengan iradiasi atau mitomisin bertindak sebagai stimulator. Artinya dia tidak dapat berkembang biak atau mengalami proliferasi. Yang keempat, yaitu kedua sel dicampur. Kemudian yang kelima, setelah 3 hingga 7 hari, sel T diuji proliferasi, misalnya dengan H-serapan timidin. Pada gambar ini ditunjukkan pencampuran sel T MHC dan sel T non-HemHC sebagai penyaji antigen.
Kemudian, lakukan pengukuran proliferasi sel T dan menggabungkan hatimidin yang telah dilabeli radioaktif, di mana proliferasi sel T sangat bergantung pada perbedaan alel MHC kelas 2. Pada MHC kelas 2 ini, reaksi yang terjadi yaitu processing antigen ketika berikatan dengan limfosit. Gambar berikutnya yaitu pengukuran killing cell target untuk mendeteksi sel T sitotoksik teraktivasi dan sangat bergantung pada perbedaan alel MHC kelas 1, di mana reaksi yang terjadi pada MHC kelas 1 yaitu reaksi penolakan jaringan, simulasi produksi antibodi, dan sebagainya. Pada tes dua arah ini hampir mirip dengan satu arah. Namun, pada tes dua arah ini tidak ada perlakuan penambahan iradiasi atau mitomisin. Jadi, jika mengandung limfosit tanpa radiasi sel T aloreaktif, mereka akan berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi sel efektor sebagai akibat dari pengakuan molekul HMHC asing. Untuk penelitian mengenai mixed lymphocyte reaction, ada salah satu jurnal yang berjudul The Immunosuppressive Effects of Ciprofloxacin During Human Mixed Lymphocyte Reaction. Jadi, tujuan dari jurnal ini untuk memeriksa efek ciprofloxacin pada intraselular ekspresi interferon gamma dalam monosit dan sel T selama MLR. Seperti yang kita ketahui, interferon gamma merupakan salah satu produk dari sitokin yang berasal dari limfosit T. Sel dari dua individu yang tidak berhubungan atau alogenik dicampur dan diinkubasi dalam kondisi berbeda selama 24 jam dan ditambahkan regen pada awal MLR, dan ekspresi interferon gamma diukur dengan flow cytometry. Dari hasil pengukuran dengan flow cytometry yang kita amati yaitu proliferasi dari sel T dan pengaruh ciprofloxacin terhadap ekspresi interferon gamma. Dapat kita lihat datanya pada diagram batang monosit dan sel T, di mana ciprofloxacin pada 100 mg per mili tidak berpengaruh pada ekspresi interferon gamma pada monosit dan sel T. Interleukin 18 pada 100 mikrogram per mili meningkatkan regulasi interferon gamma. Dapat dilihat pada kedua diagram tersebut meningkat datanya. Dan ciprofloxacin menekan ekspresi interferon gamma dengan IL-18, di mana dari data yang tinggi menjadi menurun. Dapat kita lihat pada bagian monosit dan sel T. Baiklah, sekian pembahasan mengenai mixed lymphocyte culture. Saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan demi menyempurnakan penjelasan ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa.